Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cikita Pela. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal-soal SIMA UI tahun 2020 khususnya untuk mata pelajaran fisika. Nah, untuk soal-soal tahun 2019 dan tahun 2018, teman-teman bisa klik link yang ada di deskripsi. Nah, semoga dari pembahasan soal ini teman-teman nanti lebih paham dan lebih siap untuk menghadapi SIMA UI tahun 2021. Sebelum kita simak soal-soalnya, jangan lupa teman-teman untuk klik tombol subscribe, tekan tombol loncengnya. Jangan lupa juga like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ya. Oke, langsung saja kita mulai soal yang pertama. Nah, dua balok bermassa 4 kg dan 8 kg berada di bidang menanjak dengan sudut tanjakan keduanya 30 derajat. Kedua balok dihubungkan oleh sebuah tali tak bermassa melalui sebuah katrol silinder pejal bermassa 1 kg. Bidang tanjakan tersebut licin sempurna. Jika sistem bergerak dari keadaan diam, maka besar kecepatan balok bermassa 8 kg setelah 10 detik adalah. Nah, karena ini ada gaya-gaya yang bekerja pada sistem, maka kita gambarkan dulu gaya-gayanya. Nah, untuk benda yang bermassa 4 kg, dia kan punya berat W. Kita uraikan ke sumbu Y, misalkan ini sumbu Y. Di sini ada W1 misalkan, sin theta. Terus kita uraikan ke sini, itu ada W1 cos theta. Sama untuk yang benda bermassa 8 kg juga seperti itu. Ini ada W, yang ke sini ada, misalkan ini W2 ya, ini tadi W1. Berarti yang ke sini ada W2 cos theta, yang ke sini ada W2 sin theta. Nah, untuk mencari percepatan atau A, di mana persamaannya itu adalah W dikurangi W per sigma M. Gitu ya. Tapi W-nya yang sini itu W2 atau W yang lebih berat. Berarti W2 min W1. Nah, kita aplikasikan ke sistemnya tadi. Karena yang lebih berat tadi adalah yang massa 8 kg. Berarti kan benda akan ditarik ke sini. Dia akan bergerak ke sini. Ini A. Dia akan bergerak ke atas. Karena yang lebih berat yang ini berarti sama dengan W2 sin theta dikurangi W1 sin theta per M1 ditambah M2 ditambah. Nah, untuk massa katrolnya, koefisien katrol dikalikan massa katrolnya. Nah, di mana katrolnya tadi berbentuk silinder pejal. Untuk silinder pejal, dia memiliki momen inersia I sama dengan setengah mr kuadrat. Nah, inilah nilai K-nya. Sekarang kita masukkan nilainya sama dengan W2-nya 80 dikali sin 30 yaitu setengah dikurangi W1-nya 40 dikali sin 30 juga setengah per 8 ditambah 4 ditambah setengah dikali massa katrolnya 1. Sama dengan 80 kali setengah yaitu 40 min 40 dikali setengah yaitu 20 per 8 tambah 4 tambah setengah yaitu 12,5 sama dengan 20 per 12,5 sama dengan 1,6 meter per sekon kuadrat. Ini untuk nilai percepatannya. Nah, selanjutnya karena yang ditanyakan tadi adalah kecepatan balok setelah menempuh waktu 10 detik, berarti ini sebagai VT. Karena tadi balok berawal dari keadaan diam, berarti nilai V0-nya nanti sama dengan 0. Nah, persamaannya VT sama dengan V0 plus AT. VT yang akan kita cari, V0-nya sama dengan 0 ditambah A-nya tadi 1,6 dikali T-nya 10 detik. Maka ketemu VT sama dengan 16 meter per sekon. Nah, inilah jawabannya. Berarti pilihannya yang paling benar adalah yang E. Kita lanjut soal nomor 2. Ketika terjadi percikan logam air, satu tetesan terpecik ke arah timur dengan kecepatan awal VI dengan sudut theta I terhadap bidang horizontal. Terdapat tetesan lain yang terpecik ke arah barat dengan kecepatan dan sudut yang sama seperti pada gambar. Besar jarak antara kedua percikan saat menyentuh tanah dalam waktu T adalah. Nah, ini kita uraikan ke sumbu X, berarti di sini ada VI cos theta I. Yang di sini juga sama, kita uraikan ke arah sumbu X, ada VI cos theta I.
Nah, selanjutnya untuk mencari jarak total atau S total itu sama dengan jarak ketika benda ke arah timur atau kita tuliskan ST ditambah dengan jarak ketika benda bergerak ke arah barat atau SB. Di mana jarak itu sama dengan V kali T ditambah V kali T. Nah, untuk yang ke arah timur nilai V-nya tadi kan ada VI cos theta I dikalikan T ditambah yang ke arah barat juga sama ada VI cos theta I dikalikan T. Kalau kita jumlahkan itu hasilnya 2VI cos theta I kali T. Nah, berarti inilah jawabannya atau kalau di soal itu dituliskan seperti jawaban yang D. Jadi jawabannya adalah yang D. Kita lanjut soal nomor 3. Seorang mahasiswi mengenakan lensa kontak yang terbuat dari plastik. Diketahui jari-jari kelengkungan luar dan jari-jari kelengkungan dalam lensa itu berturut-turut 2 cm dan 2,5 cm. Misalkan kita tuliskan R1-nya itu 2 cm, R2-nya 2,5 cm. Kuat daya lensa tersebut jika indeks biasnya, berarti indeks bias lensa atau NL sama dengan 1,5. Yang ditanyakan adalah daya atau kuat daya itu sama dengan P. Nah, kita bisa mencari dengan persamaan 1 per F sama dengan NL atau indeks bias lensa per NM atau indeks bias medium dikurangi 1 dikali 1 per jari-jari luar atau R1 ditambah dengan 1 per jari-jari dalam atau R2. Nah, sekarang kita masukkan nilainya sama dengan NL nilainya 1,5 per NM itu indeks bias medium, karena mediumnya itu udara, berarti indeks biasnya sama dengan 1 min 1 dikali 1 per 2. Karena ini ada jari-jari luar itu nilainya positif dan yang jari-jari dalam itu nilainya negatif. Berarti ini min 1 per 2,5. Sama dengan di sini 1,5 dikurangi 1 itu ada 0,5. Yang di sini kita samakan penyebutnya per 5. Jadinya ini 2,5 min 2. Sama dengan 0,5 dikali 0,5 per 5. Atau 1 per F sama dengan 0,05. Nah, ini masih 1 per F. Berarti kalau kita mau mencari F-nya, tinggal kita balik. F sama dengan 1 per 0,05. Sama dengan 20 cm. Nah, untuk mencari daya P, karena satuan fokusnya ini cm, berarti kita menggunakan P itu sama dengan 100 per fokus. Tapi nanti kalau fokusnya ini dalam satuan meter, P-nya kita menggunakan P sama dengan 1 per fokus gitu ya. Tergantung fokusnya itu dalam satuan senti atau meter. Nah, karena dalam satuan senti kita menggunakan persamaan ini, sehingga 100 dibagi fokusnya 20, berarti ketemu P sama dengan 5 dioptri. Jawaban yang benar adalah yang C. Kita lanjut soal nomor 4. Sebuah partikel bergerak dalam ruang hampa searah sumbu min Y menuju daerah dengan medan magnet B ke arah sumbu min X. Elektron kemudian bergerak melingkar dengan jari-jari lintasan R. Jika diketahui massa partikel M dan muatannya Q, besar daya partikel adalah, yang ditanyakan adalah dayanya. Nah, di mana daya partikel P itu sama dengan F dikali kecepatan. F-nya itu kita menggunakan gaya Lorentz yaitu B kali Q kali V terus dikalikan V gitu ya. Sama dengan B kali Q kali V kuadrat. Nah, di mana kita tahu bahwa jari-jari partikel atau R itu sama dengan M kali V per B kali Q. Berarti V-nya sama dengan R kali B kali Q per M. Nah, V-nya ini kita masukkan ke sini. Jadinya B dikalikan Q dikali B kali R kali Q per M kuadrat. Sama dengan B dikali Q dikali B kuadrat dikali R kuadrat dikali Q kuadrat per M kuadrat. Sama dengan B-nya jadi
B pangkat 3 dikali Q pangkat 3 dikali R kuadrat per M kuadrat. Nah, inilah jawabannya. Jadi pilihan gandanya yang benar adalah yang A. Kita lanjut soal nomor 5. Sebuah benda memancarkan cahaya dengan sempurna pada suhu T-nya sama dengan 2000 Kelvin. Jumlah foton yang diradiasikan bintang tersebut per detik per meter perseginya sebesar 2,5 kali 10 pangkat 20. Berarti itu adalah N-nya sama dengan 2,5 kali 10 pangkat 20. Jika diketahui konstanta Stefan Boltzmann sama dengan 5,67 kali 10 pangkat min 8 Weber per Watt per meter persegi Kelvin pangkat 4. Dan konstanta Planck itu simbolnya H sama dengan 6,63 kali 10 pangkat min 34. Yang ditanyakan adalah panjang gelombang yang diradiasikan bintang, berarti lambdanya sama dengan berapa? Nah, kita bisa menggunakan persamaan di mana energi foton sama dengan energi cahaya. Energi foton itu sama dengan N kali H kali C per lambda. Kalau energi cahaya itu daya dikali waktu. Nah, yang ini N dikali H dikali C per lambda. Nah, daya radiasi itu bisa menggunakan persamaan emisivitas dikali tetapan Boltzmann dikali A dikali T pangkat 4 dikali T. Sehingga untuk mencari lambda sama dengan N dikali H kali C per E kali tetapan Boltzmann kali A kali T pangkat 4 kali T. Nah, tadi di soal diketahui banyaknya atau jumlah foton per satuan detik per meter persegi. Itu berarti sama dengan N per A per T gitu ya. Jadi N per A per T ini dijadikan satu, bisa kita tulis saja N HC per E kali tetapan Boltzmann kali T pangkat 4 gitu ya. A sama T-nya ini sudah gabung sama N-nya tadi. Oke, sekarang kita masukkan nilainya sama dengan N-nya tadi 2,5 kali 10 pangkat 20 dikali H-nya 6,63 kali 10 pangkat min 34 dikali C. C itu adalah kecepatan cahaya, di mana kecepatan cahaya sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 per emisivitasnya, karena bendanya itu dapat memancarkan cahaya dengan sempurna, itu berarti nilai E-nya sama dengan 1. Berarti ini 1 dikali tetapan Boltzmann-nya 5,67 kali 10 pangkat min 8 dikali suhunya yaitu 2 kali 10 pangkat 3 dipangkatkan 4. Nah, nanti kalau teman-teman hitung itu ketemunya 0,55 kali 10 pangkat min 10 meter. Karena di soal diminta menjadi angstrom, berarti sama dengan 0,55 angstrom. Berarti lambdanya adalah 0,5. Berarti lambdanya adalah 0,55 angstrom. Jawaban yang benar adalah yang B. Kita lanjut soal nomor 6. Planet X memiliki massa planet 2 kali planet Y. Berarti mx sama dengan 2 kali my. Dan massa jenis 4 kali planet Y. Berarti rho X sama dengan 4 kalinya rho Y. Jika planet Y memiliki skala revolusi T, berarti T-nya Y sama dengan T. Yang ditanyakan adalah skala revolusinya planet X atau Tx-nya. Nah, kita menggunakan hukum Kepler ketiga, di mana Tx pangkat 2 per Ty pangkat 2 sama dengan Rx pangkat 3 per Ry pangkat 3. Nah, kita juga punya persamaan di mana rho atau massa jenis itu sama dengan M per V. Atau rho sama dengan M, V itu kan volume, berarti bisa kita ganti dengan volume bola, yaitu 4 per 3 pi R pangkat 3. Nah, 4 per 3 pi ini kan konstanta, berarti tidak usah kita tuliskan, nggak apa-apa, karena kan nanti kita membuat perbandingannya bisa kita coret. Nah, ini kalau kita tuliskan itu sama dengan R pangkat 3 itu sebanding dengan M per rho.
gitu ya. Sehingga persamaannya ini bisa kita ganti dengan, kita tuliskan di atas ya. Di sini ada TX kuadrat per TY kuadrat sama dengan RX pangkat 3-nya kita ganti dengan MX per Rho X. Terus untuk yang RY pangkat 3 kita ganti dengan MY per Rho Y. Nah, sehingga persamaannya nanti TX kuadrat per TY kuadrat sama dengan, nah ini kan pembagian per peran, bisa kita balik tapi diganti kali gitu ya. Jadinya MX per Rho X dikali dengan Rho Y per MY. Nah, sekarang kita masukkan nilainya, di mana TX tadi itu nilainya T, berarti T kuadrat per TY kuadrat sama dengan MX-nya yaitu 2 kali MY per Rho X-nya 4 kali Rho Y dikali Rho Y per MY. Kita coret yang sama, sehingga T kuadrat per TY kuadrat sama dengan, ini kita sederhanakan yaitu setengah, atau TY kuadrat sama dengan, nah sekarang kita masukkan nilainya, di mana ini ada TX kuadrat per TY-nya yaitu T, sehingga T kuadrat sama dengan MX-nya yaitu 2 kali MY per Rho X-nya 4 kali Rho Y dikali Rho Y per MY. Yang sama kita coret, MY-nya kita coret, sehingga TX kuadrat sama dengan, ini kita sederhanakan ya, di sini 2. TX kuadrat sama dengan setengah T kuadrat. Sehingga ketemu TX sama dengan akar dari setengah T kuadrat atau sama dengan akar dari setengah kali T. Nah, inilah jawabannya. Di pilihan gandanya tidak ada, kita pilih jawaban yang F saja, yaitu akar setengah kali T. Kita lanjut soal nomor 7. Sebuah cangkang tertutup berbentuk bola memiliki diameter D, terpasang kuat pada gerobak yang sedang bergerak horizontal dengan percepatan A. Terdapat cairan dengan massa jenis Rho hampir memenuhi ruang cangkang. Akan tetapi masih tersisa ruang udara kecil pada tekanan atmosfer. Besar tekanan pada pusat cangkang tersebut adalah, kita gambarkan dulu, misalkan ini ada cangkang, dia memiliki diameter yaitu D. Nah, misalkan di sini kan terisi oleh cairan, tapi di sini ada seperti rongga udara gitu ya, karena kan tadi masih tersisa ruang udara kecil pada tekanan atmosfer. Berarti di sini ada tekanan atmosfer, PO atau P0. Nah, yang di sini ada pH, tekanan hidrostatisnya. Nah, ini kan sama dengan jari-jari. Nah, di mana di sini ada percepatan yang arahnya ke kanan, ada percepatan gravitasi yang arahnya ke bawah. Kita cari resultannya, di mana R sama dengan akar dari A kuadrat plus G kuadrat. Ini resultan dari percepatannya. Nah, di mana tekanan P itu sama dengan P0 ditambah tekanan hidrostatis. Sama dengan P0 ditambah Rho kali G kali H. Sama dengan P0 ditambah Rho kali G. G itu kan percepatan, tapi kita gunakan percepatan yang resultan tadi, yaitu akar dari A kuadrat ditambah G kuadrat dikali ketinggian dari ruang udaranya tadi, di mana ketinggiannya itu kan sama dengan jari-jari cangkang. Jari-jari itu sama dengan setengah diameter. Sehingga ketemulah P sama dengan P0 ditambah Rho kali D per 2 akar A kuadrat plus G kuadrat. Nah, inilah jawabannya. Berarti pilihan ganda yang benar adalah yang D. Nah, sekarang kita lanjut soal nomor 8. Sebuah benda bermassa 0,5 kg dihubungkan dengan pegas ringan melalui gerak osilasi pada arah horizontal dengan frekuensi 35 Hz dan amplitudenya 20 cm. Berapakah besar kecepatan maksimum benda tersebut? Nah, di mana Vmax atau kecepatan maksimum itu sama dengan A kali omega. Sama dengan A dikali omega bisa kita ganti karena yang diketahui adalah frekuensi, berarti kita gunakan 2pi kali F. A-nya tadi 20 cm, kita jadikan ke meter ya, sehingga
20 cm kita jadikan ke meter, yaitu 0,2 dikali 2 dikali pi-nya 22 per 7 dikali 35, itu untuk frekuensinya. 35 dibagi 7 bisa kita coret ini 5, sehingga nanti kalau dihitung ketemunya 0,4 dikali 110 atau sama dengan 44 meter per sekon. Jadi jawaban yang benar adalah yang D. Nah, demikianlah tadi pembahasan soal-soal SIMAK UI untuk tahun 2020. Soal-soal yang lainnya nanti akan kita bahas di next video. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.